Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Dan yang saya hormati rekan-rekan semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Pupun Fatmawati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Yang bertugas pada presentasi kali ini yakni kelompok 9 dengan materi pembahasan yaitu kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah dasar. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama ada saya sendiri, Pupun Fatmawati dengan NIM 2101299. Yang kedua ada Rifka Nurizkiana dengan NIM 2101609. Dan yang ketiga ada Siti Ratih Aulia dengan NIM 2107161. Topik pembahasan yang akan kami bahas yang pertama ada definisi mutu sekolah, yang kedua karakteristik mutu sekolah, yang ketiga faktor-faktor peningkatan mutu sekolah, yang keempat mekanisme peningkatan mutu sekolah, dan yang terakhir hambatan dalam meningkatkan mutu sekolah. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan presentasi kali ini. Yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua sesi penyajian materi, yang ketiga sesi diskusi, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk presentator pertama yaitu Rifka Nurizkiana, kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi mutu sekolah. Nah, definisi mutu sendiri yaitu kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan dan kepuasan pada pelanggan. Dalam dunia pendidikan, pengertian mutu mencakup kualitas input, proses, dan output yang diberikan. Menurut Hoy dan Miskel, sekolah bermutu adalah yang efektif tersusun atas input yang didistribusikan kepada peserta didik, runtutan tindakan yang dilakukan, dan hasil yang diciptakan. Nah, sekolah dasar yang bermutu baik adalah mampu berfungsi sebagai media pendidikan. Kemudian, terdapat 5 elemen yang menentukan sebuah pendidikan dikatakan bermutu. Menurut Direktorat TK dan SD, yaitu pembelajaran, tatanan pendidikan yang efisien dan berdaya guna, sumber belajar dan sarana yang memadai, penampakan sekolah yang baik, serta keikutsertaan masyarakat. Dengan demikian, maka diartikan bahwa sekolah dasar yang bermutu merupakan salah satu wujud dari pendidikan dasar yang memiliki karakteristik harga pada input, proses, dan output dalam pelaksanaan edukasi. Input yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang dipersiapkan untuk kebutuhan proses pendidikan. Input yang memadai akan dapat menunjang jalannya proses pendidikan sehingga menghasilkan output yang baik. Sekolah dasar yang bermutu mampu memuaskan kebutuhan peserta didik dan dapat menggapai tujuan pendidikan. Dapat menjadi tempat peserta didik dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya mengenai karakteristik mutu sekolah dasar. Karakteristik sekolah yang bermutu menurut Jerome digambarkan dengan sebuah bangunan yang mempunyai 5 pilar sebagai penopang, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama, fokus pada customer. Customer yang dimaksud di sini adalah peserta didik. Nah, sekolah dasar bermutu memiliki pelayanan yang memfokuskan pendidikan untuk kebutuhan peserta didik dan apa yang menjadi harapan masyarakat, khususnya orang tua. Kemudian pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan segala bentuk input secara material maupun profesionalitas dari pendidik dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu keterlibatan total. Nah, pelaksanaan pendidikan melibatkan semua komponen sekolah, diantaranya warga sekolah, warga masyarakat, dan pemerintah. Nah, yang termasuk warga sekolah yaitu kepala sekolah, guru atau pendidik, staf, kemudian peserta didik, dan komite sekolah. Sedangkan warga masyarakat yaitu orang tua peserta didik dan kerjasama dengan instansi lain. Nah, sekolah harus mampu mengorganisasikan antar komponen dengan baik, terutama kepala sekolah.
Yang ketiga yaitu pengukuran. Nah, pengukuran yang dimaksud di sini adalah evaluasi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Sekolah dasar yang baik yaitu yang selalu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan yang dilakukan. Nah, sehingga dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendidikan. Kemudian, jika terdapat kekurangan, dicarikan solusi yang tepat dan dapat meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan itu sendiri. Yang keempat, ada komitmen, yaitu adanya janji bersama warga sekolah dalam meningkatkan budaya mutu sekolah, yaitu tentang sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, manajemen berbasis sekolah, usaha kesehatan sekolah, maupun perpustakaan. Yang terakhir ada perbaikan berkesinambungan. Prinsip sekolah yang bermutu adalah sekolah yang melakukan perbaikan secara terus-menerus atau berkelanjutan, dan sebisa mungkin menghindari sajian pendidikan yang tidak baik. Nah, langkah ini dilakukan secara berkelanjutan, sehingga menemukan cara menangani masalah dan membuat reparasi yang diperlukan. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor peningkatan mutu sekolah. Dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar, dapat melibatkan 5 faktor diantaranya. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah harus mempunyai pemahaman terhadap visi yang dibuat dan mampu dengan optimal dalam pelaksanaannya. Yang kedua, guru. Guru merupakan faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru yang berkualitas dapat memberikan pengajaran yang efektif dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Selain itu, guru yang berdedikasi dan terus mengembangkan diri dapat memberikan pengaruh positif pada peserta didik dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik juga dapat berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Peserta didik yang memiliki semangat belajar dan motivasi yang tinggi dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik juga. Selain itu, peserta didik yang aktif dan terlibat dalam kegiatan sekolah dapat meningkatkan suasana kelas dan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, ada kurikulum. Kurikulum yang baik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum yang terstruktur dengan baik dapat membantu guru menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang terakhir ada jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama antara sekolah dengan pihak lain seperti universitas, industri, dan masyarakat dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Pembahasan selanjutnya mengenai mekanisme peningkatan mutu sekolah. Peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan merupakan tindakan yang diambil oleh satuan pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baik, sebelumnya izin untuk melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Pupun mengenai mekanisme dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan. Nah, dalam meningkatkan mutu di satuan pendidikan, misalkan di sekolah dasar, sekolah bisa melakukan rancangan peningkatan mutu pendidikan dengan 4 tahapan berikut. Baik, tahapan yang pertama ada tahapan evaluasi. Nah, dalam tahapan evaluasi ini, satuan pendidikan atau sekolah dasar dapat melakukan perencanaan berbasis data dari berbagai informasi yang ada sebagai bahan pertimbangan perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Nah, ada berbagai data yang dapat diambil sebagai acuan evaluasi seperti profil pendidikan dan rapor pendidikan. Baik, yang kedua ada proses perencanaan. Nah, setelah tadi kita melakukan proses evaluasi capaian pendidikan, nah satuan pendidikan atau sekolah bisa mulai melakukan perencanaan evaluasi dengan cara-cara tertentu. Nah, satuan pendidikan dapat membuat berbagai perencanaan kegiatan yang dapat meningkatkan performa pada hasil evaluasi yang dirasa kurang dalam pembelajaran. Misalkan, contoh jika skor rata-rata literasi peserta didiknya rendah, maka satuan pendidikan dapat memberikan pendampingan kepada peserta didik. Nah, perencanaannya seperti itu. Nah, kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan atau workshop MGMP sekolah untuk meningkatkan kompetensi literasi.
Nah, tahapan yang ketiga itu ada tahapan perbaikan. Nah, dalam tahapan ini, satuan pendidikan bisa melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan yang telah dirancang tadi pada tahap perencanaan. Misal yang tadi kegiatan peningkatan literasi, nah dalam tahap perbaikan ini bisa mulai dilaksanakan programnya. Nah, kemudian setelah program ini terlaksana, nah satuan pendidikan itu perlu untuk mengukur ketercapaian hasilnya juga. Nah, selain itu, dilakukan juga pemantauan terhadap perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Baik, untuk tahapan yang keempat atau yang terakhir ada tahapan monitoring dan evaluasi. Nah, pada tahapan monitoring dan evaluasi ini ditujukan untuk menjaga kegiatan yang diimplementasikan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, proses evaluasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi kegiatan ke depannya agar dihasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Nah, dalam meningkatkan mutu pendidikan di satuan sekolah ini, dalam pelaksanaannya itu harus berjalan dengan baik. Nah, untuk berjalan dengan baik itu diperlukan sebuah kolaborasi dan kerjasama yang baik antar elemen yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga komite sekolah. Selain itu, pembentukan tim peningkatan mutu pendidikan juga dirasa harus disiapkan. Baik, selanjutnya ada mengenai hambatan-hambatan yang sering kita temui dalam proses meningkatkan mutu di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada hambatan dari ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai, baik itu secara kuantitas maupun secara kualitasnya itu sendiri. Nah, ataupun mungkin dalam segi kesejahteraan gurunya yang belum bisa terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua itu ada hambatan dari sarana dan prasarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal oleh pihak sekolah. Mungkin sering kita temui juga di beberapa sekolah itu sarana dan prasarananya itu masih belum memadai, misalkan ketersediaan peralatan pembelajarannya itu masih kurang ataupun masih dalam penggunaannya itu belum optimal. Nah, hal itu bisa menghambat proses peningkatan mutu di sekolah dasar. Nah, kemudian yang ketiga, hambatan lainnya itu ada dari segi anggaran pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, baik ketersediaannya maupun efisiensi pengelolaannya. Nah, untuk yang terakhir itu hambatannya ada proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Nah, proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif ini bisa dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya beberapanya yang sudah tadi disebutkan sebelumnya, yaitu ada dari faktor tenaga pendidiknya, terus faktor sarana dan prasarana, kemudian ada dari faktor anggarannya juga yang akhirnya dapat menghambat proses pembelajaran di kelas, yang akhirnya pembelajaran itu tidak efektif dan tidak efisien. Alhamdulillah, untuk sesi penyampaian materi mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah dasar telah selesai dilaksanakan. Untuk sesi diskusi pada presentasi kali ini akan dilaksanakan pada kolom diskusi. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu kesimpulan dari pembahasan tadi, yang mana sekolah dasar yang bermutu merupakan salah satu wujud dari pendidikan dasar yang memiliki karakteristik harga pada input, proses, dan output dalam pelaksanaan edukasi. Karakteristik sekolah bermutu sendiri yaitu fokus pada customer, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkeseimbangan. Dalam peningkatan mutu sekolah, ada beberapa faktor yang terlibat, yaitu ada kepala sekolah, guru, peserta didik, kurikulum, dan jaringan kerjasama. Ada juga mekanisme peningkatan mutu sekolah yang terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan evaluasi, tahapan perencanaan, tahapan perbaikan, dan monitoring.
Kemudian dalam peningkatan mutu sekolah, tentunya ada hambatan-hambatan yang dihadapi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita menutup kegiatan presentasi kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.